Jangan licik, Mbah. Jangan licik. Kalau mau ngomong, diajak ngomong baik-baik, tidak usah suruh jin-jin sampai nyerang saya. Tidak usah ngomong yang aneh-aneh lah. Tidak usah ngelakuin yang aneh-aneh lah. Saya datang ke sini baik-baik kok. Tadi dari awal dari sana, saya sudah bilang kok sama Abu sama. Saya niat kesini itu mau silaturahmi. Saya mau bicara baik-baik saja gitu loh. Ngerti enggak? Biar akan sukma. Pecah beberapa sukmanya untuk nyerang saya. Hati-hati ya. Kamu diajak ngomong baik ini. Hati-hati Kang. Walaupun di sini ada suara di sana-sana loh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ya salam. Saudara-saudaraku, subscriber, subbreaker di manapun berada, semoga panjenengan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, mudah-mudahan juga tanpa bersusah payah. Insya Allah rezekinya bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, bisanya bisa buat beli sawah, membangun rumah mewah, plus bisa juga untuk membeli mobil mewah, dan alhamdulillah semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita masih bisa bersilaturahmi walaupun hanya lewat dumai. Semoga kita tetap bisa doa bidoa, menjadi saudara, saling mendoakan, dan alhamdulillah semoga tetap terjalin silaturahmi, seduluran, selawas saking welase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, di malam yang berbahagia ini saya akan mendatangi sebuah tempat yang menjadi tempatnya, rajanya dari guru-guru dukun-dukun yang menamakan dirinya dukun seberang lor, yang anggotanya mengatakan buahnya ada 70 dari beberapa waktu yang lalu. Insyaallah malam ini kita datangi, insyaallah jika bisa menjadi sarana kita untuk bisa saling berkomunikasi. Dan berkomunikasi apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan mereka begitu, karena mereka ini kita tidak tahu jalurnya dari mana, tiba-tiba terus menyerang, mengganggu padepokan, dan juga mengganggu beberapa santri dan pasien begitu. Jadi semoga malam ini nanti bisa segera selesai lah begitu, tidak berkepanjangan, karena tidak ada gunanya juga sebenarnya apabila terus menjadi permusuhan. Tapi pada intinya kita tidak cari musuh, karena cari musuh itu mudah. Kita carinya persaudaraan, seduluran, itu yang kita inginkan. Saudara-saudaraku dimanapun berada, saya mengingatkan untuk diri saya sendiri dan juga untuk semua saudaraku dimanapun berada, semoga kita bisa benar-benar bersyukur kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Karena apapun yang kita lakukan yang baik itu juga untuk kebaikan kita sendiri. Apabila kita melanggar apa yang dilarang oleh Allah, itu nanti juga akan mengganggu, merusak diri kita sendiri. Jadi apabila kita melakukan perintah Allah, itu adalah untuk kebaikan kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah sama sekali tidak butuh kita, kita yang butuh Allah.
Jadi semoga kita bisa menjalankan segala perintah Allah dengan ibadah dengan ikhlas benar-benar karena Allah. Karena apa? Karena apapun yang diperintah Allah ya itu untuk kebaikan kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah sama sekali tidak butuh kita. Lalu kenapa Allah itu harus melarang dan memerintah gitu? Sebab Allah mempunyai sifat Rahman dan Rahim. Karena Allah sayang terhadap hambanya, Allah itu sayang kepada yang diciptakannya, sehingga saya sudah merasakan beberapa hal di sana, mungkin sudah ada persiapan gitu. Mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku. Kembali bahwa saya tegaskan, mari kita sama-sama menjalankan perintah Allah dengan seikhlas-ikhlasnya, karena apapun yang kita lakukan itu untuk kebaikan kita sendiri. Apapun yang diperintah Allah itu untuk kebaikan kita sendiri, bukan untuk Allah. Kenapa Allah melarang maupun memerintah? Sebab Allah itu punya sifat Rahman dan Rahim, punya sifat sayang kepada yang diciptakannya. Sebagai contoh, ketika kita diperintah oleh Allah untuk sholat, sebenarnya sholat itu sangat banyak sekali manfaatnya untuk diri kita sendiri. Banyak sekali manfaat yang terkandung di dalam sholat. Kalau saya jelaskan satu persatu mungkin tidak selesai untuk satu malam ini, nanti kita nggak jadi datengin saja dukunnya. Tapi yang jelas bahwa di dalam gerakan sholat maupun di dalam bacaan sholat secara batiniah, secara tohiriyah itu mengandung manfaat yang luar biasa di dalam diri kita. Sebagai contoh, ketika sekarang ini banyak sekali orang yang terkena penyakit urat kejepit, atau orang bilang itu sekarang ini yang lebih terkenalnya itu sebagai kelumpuhan begitu. Ini banyak sekali terjadi pada ibu-ibu maupun kepada bapak-bapak. Urat kejepit, dan ini menurut dari ilmu kedokterannya, saya dengar begitu, entah benar atau tidak, ini belum ada obatnya. Urat kejepit ini diobatin berbagai macam hal juga susah sembuhnya begitu. Ini pun yang kita tangani setiap harinya. Ada saja yang datang dan meminta untuk didoakan untuk kesembuhan urat kejepit ini. Urat kejepit ini dimulai dari punggung sini. Jadi dimulai dari punggung terus pada akhirnya ke bawah sampai ke kaki. Biasanya sampai dengan anggota tubuh ini, kaki ini mengecil, dan juga sampai pipis itu tidak berasa. Nah, kalau sampai pipisnya sudah tidak berasa dan di anggota tubuhnya mengecil, ini memang penanganannya sangat-sangat harus sabar sekali begitu. Sebab urat rasanya sudah putus begitu. Jadi ini butuh penanganan yang sangat luar biasa. Nah, penyebab dari urat kejepit ini sebenarnya sudah dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW sejak berabad-abad tahun yang lalu. Sudah ditangkal ataupun dicegah dengan salah satunya ya dengan sholat ini tadi. Sebagai contoh, ini sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah ketika dulu bagaimana sholat itu yang benar. Jadi ketika sholat, ketika ruku ini dengan sejajar, dengan tegak, sehingga kalau kelapa ataupun bola ditaruh di atas punggung ketika ruku itu, ketika ditaruh di sini itu tidak jatuh, ya benar-benar bisa lurus. Ini adalah salah satu olahraga ataupun gerakan yang sangat efektif sekali untuk mencegah penyakit urat kejepit. Karena di dalam pinggang ini, di tulang belakang ini Masya Allah mengandung banyak sekali urat-urat saraf. Itu hampir ribuan urat saraf yang tersambung di dalam tubuh kita. Jadi kalau sampai di urat saraf ini ada pergeseran ataupun ada yang dinamakan urat kejepit tadi, sangat mempengaruhi sekali di dalam kehidupan, di dalam gerakan maupun di dalam tubuh kita. Dan yang kedua, sekarang ini banyak sekali penyakit yang dinamakan penyakit stroke begitu, atau darah naik membuat pembuluh darah itu pecah. Padahal ini sudah dianjurkan oleh baginda Rasulullah. Cara sebenarnya insya Allah yang paling ampuh sekali untuk menangkal penyakit darah tinggi atau stroke ini, salah satunya ya dengan sholat tadi. Ketika sholatnya dengan baik, ketika seseorang itu sujud dengan tumak ninah, dengan benar-benar khusyuk, maka aliran darah nanti akan mengalir di kepala,
dengan sangat baik, sehingga pemikiran dan juga pikiran saraf nanti akan tenang sebab tersuplai darah dengan sangat baik sekali. Nah, apabila seseorang tidak pernah sholat atau sholatnya hanya sekedarnya saja, nanti darah tidak mengalir dengan baik di kepala, sehingga pikiran nanti mudah was-was, mudah gelisah, marah-marah dan lain sebagainya, sehingga mudah sekali terkena penyakit stroke atau pembuluh darah pecah tadi. Nah, oleh sebab itu sebenarnya banyak sekali hikmah dan manfaat yang luar biasa yang ada di dalam sholat tadi, tetapi tidak saya jelaskan satu persatu. Yang penting mari sama-sama kita lakukan perintah Allah ini dengan seikhlas-ikhlasnya dan sebaik-baiknya, sebab itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Itu yang diperintah Allah, belum lagi yang dilarang oleh Allah. Sebenarnya semua yang dilarang Allah itu ya yang paling buruk untuk diri kita. Jadi kalau kita melanggar apa yang dilarang Allah, maka kita sama dengan melanggar dan merusak diri kita sendiri begitu. Terutama begini, sebagai contoh, ketika kita dilarang untuk minum minuman keras, lalu kita minum minuman keras. Sebenarnya jika seluruh manusia ini meminum minuman keras, Allah tidak ada ruginya untuk Allah, tapi Allah nggak ada ruginya. Cuma saja ketika kita minum minuman keras, maka badan yang sehat dibuat sakit, pikiran waras dibuat gila, dan lain sebagainya lah. Termasuk perbuatan zina, mencuri, judi dan lain sebagainya, itu merusak diri kita sendiri. Bukan merusak Allah, nggak ada untungnya juga, nggak ada untung ruginya juga untuk Allah begitu. Sebagai contoh, seperti pemerintah, polisi meminta kita ketika menaik kendaraan sepeda motor untuk menggunakan helm. Sebenarnya semua warga negara Indonesia nggak pakai helm juga nggak ada ruginya untuk polisi. Cuman kalau kita nggak pakai helm, maka ketika kita jatuh, kepala kita bisa pecah. Oleh sebab itu, oleh kepolisian, oleh negara kita disuruh untuk memakai helm. Itu untuk kebaikan diri kita sendiri. Oleh sebab itu kenapa mereka itu harus melarang? Sebab mereka itu punya kasih dan sayang kepada kita. Itu sebab itulah ada larangan dan juga ada perintah begitu. Oleh sebab itu mari sama-sama kita lakukan perintah Allah ini dengan sebaik-baiknya, dan kita jauhi segala larangan-larangan Allah ini dengan sebaik-baiknya. Mohon sama-sama saya minta doanya untuk saudara-saudaraku, terutama sholawat. Semoga nanti kita semuanya bisa dilindungi oleh Allah dan bisa selamat, dipermudah semua urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril jati wa sirri sarifi sari asma'i syuhud wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sholli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi. Jadi tugas kita ini ialah berdoa, berusaha, berikhtiar. Menang kalah itu urusan Allah, itu sudah menjadi ketentuan Allah. Yang terpenting adalah usaha dan doa kita begitu. Jadi menang kalah bukan tujuan, tetapi adalah doa kita. Insya Allah yang penting kita sudah berusaha. Nanti biar Allah yang menentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa Mas? Saya Samsudin, Kang. Jadi saya sengaja mau datang ke tempat ini. Karena apa? Karena dari teman-temannya sampean, rekan-rekannya panjenengan, katanya saya anak buah dari yang rajanya tempat ini, gurunya dari tempat ini. Itu berkali-kali nyerang ke Padepokan, terus nyerang ke santri, nyerang ke tempat saya. Itu kan maksudnya apa begitu?
Kemarin setelah saya tanya, ternyata pusatnya di tempat ini gitu loh. Makanya saya datang ke sini. Saya ucapin salam panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mau jawab. Terus Rene perlu mau apa? Ya gitu, saya pengen silaturahmi Kang ke gurunya panjenengan, ke junjungannya panjenengan. Saya pengen ngobrol, bersilaturahmi. Maksudnya gurunya panjenengan terus menyerang ke Padepokan itu apa? Begitu loh. Kan saya kan enggak pernah ada masalah apa-apa begitu loh. Saya kenal juga enggak. Terus kenapa kok sampai ganggu Padepokan begitu loh? Kok sampai nyerang-nyerang saya itu? Saya punya salah apa begitu loh. Kalau cuma cari musuh itu mudah, Kang, mudah banget. Yang penting itu cari saudara gitu loh. Ya kalau saya punya salah saya mau minta maaf begitu. Salahmu oke Ram. Kok salah wong saya kenal aja enggak loh, kok punya salah. Bolo-boloku mau entek nih yang berang lor. Saya enggak pernah, ya buktinya mereka sendiri yang nyerang ke saya enggak pernah nyerang ke mereka ya. Saya enggak diundang, saya datang malah diajak ribut, diajak ngomong baik-baik enggak mau. Saya enggak datang, mereka datang nyerang ke Padepokan, terus saya harus gimana coba? Saya harus bagaimana begitu loh. Padahal saya enggak pernah nantang sama sekali ke teman-teman teman-teman jenengan sendiri katanya yang nyuruh gurunya untuk nyerang saya, untuk ganggu saya. Kan lucu begitu loh. Diselesaikan lah gitu loh. Ya kalau sampean kan gini wes, kalau sampean memang dukun-dukun seperti yang sampean itu ya wes lah, yang penting nggak ganggu saya juga nggak ganggu panjenengan kan gitu. Terus nggak usah main-main fisik, nyerang-nyerang ke Padepokan, ganggu saya begitu loh. Bolo-boloku pegel kabeh. Kenapa pegel sama saya itu kenapa? Oke saya mau tambani kabeh. Loh, Minta santet. sama nyantet orang. Jadi namanya nyantet orang itu perbuatan dolim. Ya itu udah tuh kewajiban kita semuanya untuk membantu orang yang didolimin. Terus masalahnya di mana gitu loh? Masalahnya di mana? Namanya orang lagi sakit minta didoakan, ya sudah saya doakan. Sembuh enggaknya pun saya juga nggak jamin, saya juga nggak tahu. Saya cuma berdoa kepada Allah untuk semua penyakit yang ada di dalam tubuhnya dihilangkan. Karena bagi kami Al-Quran itu adalah sifat, jadi kami ya mendoakan mereka dengan Al-Quran itu saja gitu loh. Saya juga nggak punya kemampuan apa-apa kok, sampean kok terus semuanya kok ganggu saya itu loh, lucu kan gitu. Yang guru sik semedi. Ya tapi Nggak bisa diganggu. saya juga pengen ketemu Kang, bukannya gimana-gimana. Anak buahnya, murid-muridnya itu semuanya cangkrik-cangkriknya dari guru sampean itu terus ganggu Padepokan, terus sampai kapan gitu loh. Semedi tapi nyuruh anak buahnya untuk nyerang kami, kan lucu gitu loh. Saya punya salah apa coba? Saya punya salah apa? Gitu loh. Berarti awakmu Rene arep nantang yang guruku. Enggak, saya enggak nantang. Saya pengen silaturahmi, pengen ngobrol baik-baik. Salah saya di mana? Saya punya salah apa? Kenal aja enggak? Saya belum pernah ketemu. Kok bisa-bisanya anak buahnya semua yang dari belajar dari sini kok nyerang ke saya, gitu loh. Saya punya salah apa? Saya pengen ngobrol saja, pengen diskusi, gitu loh. Silaturahmi, tabayun saya pengen ngomong, gitu loh. Jadi saya itu nggak cuman bengok-bengok, teriak-teriak, menghina, mencaci, mencela. Enggak, saya datang langsung. Apa menjadi tujuannya itu apa gitu loh. Saya pengen datang baik-baik saja gitu loh. Urusanmu karo aku dhisik. Saya itu pengennya ketemu sama guru sampean. Tolonglah temuin saya biar saya bisa ngomong gitu loh, dari hati ke hati. Masalahnya itu apa gitu loh. Masa cuma nemuin saja nggak boleh begitu loh. Kalau dia nggak bikin masalah dengan saya nggak akan maksa untuk ketemu, sebab sudah terlalu begitu loh, terlalu mau ganggu saya, keluarga saya, dan juga ada bukan di tempat saya gitu loh. Lek pengen ketemu yang guruku, Ya taruhane nyawaku. berarti mau ketemu nggak boleh, mau ketemu sana nggak boleh. Urusannya karo aku dhisik. Ya kenapa? Kalau saya mau ngomong baik-baik masa ya nggak boleh toh Kang? Masya Allah, Allah saudara. Ya sama nggak bisa diajak ngomong baik-baik ini. Gak usah sok jago punya ilmu, gak usah sok jago sampean itu. Yang guruku sik semedi. Ya cuman pengen ngomong saja. Percaya. Saya pengen ketemu, pengen ngomong saya. Jangan kerjaan cuma nyantet orang.
Barik ala Sayyidina Muhammadin. Allah. Sayyidina Muhammad. Allah. Muhammad. Saya mau ngomong sekali lagi nih, Kang. Saya cuma pengen ngomong sama gurunya sampean. Kenapa kok nyerang saya? Itu saja loh, nggak usah dipersulit lah. Nggak usah dipersulit gitu loh. Aku ora trimo. Nggak terima kenapa? Nggak terimanya itu kenapa? Ngomong baik-baik saja loh. Nggak terimanya itu kenapa? Awanan aku dhisik sebelum ketemu yang guruku. Nggak usah sok-sokan punya ilmu lah. Kita ini kan punya mulut itu, ngomong baik-baik aja kenapa toh? Nggak usah sok-sok hebat lah. Kalau sudah jadi bangkai sudah kok. Orang itu nggak punya kan dari tanah, nggak usah sombong lah gitu loh. Ayo lawan anakku. Sallim wa barik ala Bismillahirrahmanirrahim. Aku terpalamanya sesumadan ya musibahnya Abu Muhammad Sayyidina Syahid Qadir Jalan. Allah Allah Bismillah. Terakhir ini saya bilang, gak usah nyerang padepokan lagi. Gak usah ganggu padepokan lagi. Saya ngomong yang terakhir ini. Daripada nanti sampean kenapa-napa loh. Saya katakan ini terakhir saya bilang. Jalan ilmuku yang terakhir lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Jabbar, Allahu Jadir, Jabbar Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammad. Ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Masih mau ngelawan sampean? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma Allahu Jabbar Allah Allahu Jabbar Allah jadi Jabbar Allah jadi Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hilangkanlah semua ilmu yang ada di dalam tubuh orang ini. Innama amrun fajr. Allah. Hei. Saya ucapin salam dulu ketemu orang. Assalamualaikum. Nah ucapin salam kamu jawab kamu. Saya mau ketemu guru kamu. Saya tidak butuh sama kamu. Saya mau ketemu guru kamu. Halangin saya kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Jabbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina
Muhammadin nuri zati wasiri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wasiri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wasiri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wasiri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saya datang ke sini niatnya perdamaian, Saya niatnya ke sini niatnya perdamaian. Jangan bilang raiso. Saya ke sini niatnya perdamaian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap tidak mau secara damai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Jabbar. Allahu Jadi Jabbar Allah. Jadi Allah. Allah Akbar. Mau apa kamu? Ayo, keluarin semua ilmu sandat yang kamu punya. Ayo serang saya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala. Ayo keluarin semua ilmu sandat yang kamu punya itu. Barik ala syaitan. Mau bentengi sini pakai cincin ini. Bismillahirrahmanirrahim. La khadir Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila khadir Sultan Ali Syabdul Qadir Al-Fatihah. Ya Sayyid wa sabr. Ya Muhammad subhanahu wa ta'ala Sayyidina Syabdul Qadir. Jalan agis qad hajat. Ya Allah, hilangkanlah semua. Allah. Semua cincin yang kamu buat nyerang saya, semuanya sudah kamu bangga pakai cincin kayak gitu, Bangga kamu. Masih belum menyerah juga kamu. Saya datang ke sini niatnya damai. Bos, saya datang ke sini damai, Kang. Saya ke sini niatnya untuk menyambungkan silaturahmi, ingin tabayun, ingin tanya, itu saja loh. Saya di sini tidak niat untuk ganggu panjenengan semua yang ada di sini. Gitu loh. Tidak ada orang yang sakti di dunia ini. Kita hidup ini aja karena dihidupkan oleh Allah. Kita bisa jalan karena dijalankan oleh Allah. Terus apa yang mau kita banggakan? Nanti kita mati kembali ke tanah, jadi tanah. Jangan ceramah di sini. Saya tidak ceramah, gitu loh. Kamu di sini tidak butuh ceramah. Nanti butuh nyawa kamu. Allah. Bisa aja ngomong baik-baik enggak? Kamu yang berkali-kali sudah nyerang pada padepokan, saya diam loh. Sekarang diajak ngomong baik-baik sih masih juga nggak terima kamu. Semua kamu sekarang gimana? Di mana raja kamu? Guru kamu di mana? Kamu tidak perlu tahu. Tidak penasaran semua keluarin ilmu sandat kamu. Ayo, sandat saya. Tidak penasaran kamu?
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-rijadi wasyiri. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, kekuatan adalah kekuatan-Mu ya Allah. Kekuasaan adalah kekuasaan-Mu ya Allah. Dengan kekuatan-Mu dengan kuasa-Mu ya Allah, saya memohon ya Allah, berilah hamba keselamatan zahir maupun batin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Saya cuma mau ketemu sama gurumu. Tidak usah adu-adu ilmu dengan saya. Tidak ada orang yang sakti. Jangan sombong kamu. Siapa yang sombong? Saya bilang tidak usah adu ilmu. Saya cuma pengen ketemu sama guru kamu. Di mana letaknya? Allah. Barik ala sayyidina Muhammadin jati wa sirri panggil semua jin kamu yang kamu punya. Ayo. Masih belum nyerah kamu, masih nurutin hawa nafsu marah kamu itu, masih nurutin hawa marah kamu, ngancurin tubuh kamu sendiri nanti. Sudah saya bilang, udahlah, sudah, gitu loh. Sudah saya nurutin kebencian di hati kamu, nanti kamu malah hancur dengan kebencian kamu sendiri. Sekarang serah kamu maunya gimana ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi Assalamualaikum. 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 Saya
Samsudin. Saya datang ke sini karena ada beberapa orang yang nyerang terus kepada Pokan, dan katanya gurunya dari sini gitu loh. Makanya saya datang ke sini. Sampai gurunya ya dari tempat ini. Subhanallah. Jadi kamu dulu. Terus maksudnya tujuannya sampean itu nyerang padepokan, gangguin saya. Anak buah-buah sampean itu nyerangin saya, itu maksudnya apa? Maksudnya apa? Kok terus ganggu-ganggu padepokan, nyerang padepokan? Saya tidak pernah kenal dengan panjenengan. Saya tidak pernah ada urusan dengan panjenengan. Saya tidak pernah ganggu panjenengan. Saya berusaha sebisa mungkin perkataan saya jangan sampai nyakitin orang. Saya sebisa mungkin tidak pernah ganggu ataupun mengurusi urusan orang. Terus saya salah sama sampean di mana? Saya pernah nyakitin sampean. Saya mohon maaf. Itu loh. Gimana? Salah saya gimana? Konten. Loh, sampean kan hidup di gua. Ya kok tahu konten-konten? Ya, toko anak buah saya ngomong. Jadi anak buahnya panjenengan ngomong. Ngomong gimana? Kalau Udin, omae kono lho. Demangan kono lho. Blitar. Kenapa? Dari YouTube berangkat dukun-dukun kae. Pengobatan semua kae. Konco-konco kuliah. Saya jelaskan ke panjenengan. Saya jelaskan sekali ini. Saya jelaskan ke panjenengan. Konten itu adalah media dakwah. Di situ tidak ada yang saya rugikan. Saya juga mengajarkan ke masyarakat supaya tidak takut kepada dukun santet, kepada semua hal yang bersifat seperti itu loh. Jangan marah. Saya cuma seperti itu, gitu loh. Terus salahnya di mana? Begitu. Itu cuma sekedar hiburan. Itu hanya hiburan saja. Sudah. Saya mohon maaf. Saya duduk sini. Allahu Akbar. Ini apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya ingin kita berbicara baik-baik saja lah, begitu loh. Kalau saya punya salah, saya mohon maaf ke panjenengan. Saya benar-benar mohon maaf kalau saya punya salah. Tadi sampean menyinggung masalah konten, masalah YouTube dan lain sebagainya, sehingga banyak laporan ke panjenengan. Terus sampean marah, anak buah sampean banyak yang tersinggung. Saya mohon maaf. Konten yang mana yang membuat sampean marah? Masalah dukun-dukun itu. Yo, masalah dukun-dukun kuwi. Terus yang bikin masalahnya di mana? Apa yang salah di situ? Yo, rezekine bocah-bocah kuwi mlayu winang kabeh. Kok bisa gitu loh? Sampean lihat konten saya itu. Satu pun saya tidak pernah merugikan seseorang. Pernah saya merugikan seseorang? Tidak. Di situ itu adalah namanya konten itu hiburan. Hiburan untuk agar paling tidak ada hiburannya, itu ada tontonannya. Yang paling tidak ada tontonannya sajalah begitu. Tontonan dan juga sedikit saja bisa memberikan tuntunan. Terus salahnya di mana? Apa? Ojo dukun-dukun yang medan yo. Ojo dukun-dukun. Iya. Yang lainnya bisa. Iya. Lah saya ini di dunia apa begitu loh? Saya di dunia spiritual begitu loh. Terus gimana maksud panjenengan itu gimana? Gimana? Wong yang nantang juga mereka yang nantang ke saya. Saya tidak pernah nantang mereka, mereka yang nantang ke saya. Terus kayak tadi dibilang di depan tadi, ada anak buah sampean bilang, dia nyadat orang. Terus kalau berarti kalau ada orang di sana saya suruh diam gitu. Kalau orang datang ke rumah terus tidak usah didoakan gitu, maksudnya begitu. Ya. Itu namanya sampean dolim saya suruh diam. Di dalam agama saya ada amal ma'ruf nahi mungkar.
Di situ wajib untuk memerangi kezaliman gitu loh. Tidak usahlah begitu. Saya tidak pernah ganggu sampean. Saya tidak pernah nyakitin sampean ataupun menghina sampean. Tidak usahlah sampean itu ganggu saya begitu loh. Sudahlah. Ya nesunya juga nggak ada jalurnya gitu loh. Marah itu kalau saya itu mengganggu, marah kalau saya itu mencaci, marah kalau saya itu menantang. Saya loh nggak pernah ada masalah apapun, mereka yang nantang saya. Saya tidak datang, mereka datang ke Padepokan. Ada yang nyandat ke Padepokan, terus bagaimana gitu loh? Apa saya suruh diam saja? Ulah bagaimana saya? Ya kuwi mau. Gimana? Rezekine para dukun kabeh kuwi mbok pek kabeh. Rezeki itu nggak ada yang bisa ngambil, Mbah. Nggak ada yang bisa ngambil rezeki orang itu, nggak ada. Rezeki itu sudah diatur. Semut aja yang nih di dalam gua nih dikasih makan sama Allah, ada rezekinya. Cicak aja yang makanannya bisa terbang, nyamuk juga dikasih makan sama Allah, ada rezekinya. Itu loh. Iya, jawono kuwi caramu ki. Mana? Ora sanggane ning YouTube no kae jero-jero kanca-kanca dulur ponakan kabeh iki dadi dukun. Namanya anak buah panjenengan itu namanya sudah benci. Saya nggak ngelakuin apa aja ya tetap benci gitu loh. Jadi kebencian itu bukan pada diri saya, itu memang murni dari anak-anak buah panjenengan gitu loh, bukan dari saya. Harusnya sampai jadi gurunya bisa digugu, bisa ditiru dong, gitu loh. Jangan malah sayanya yang disalahin gitu loh. Ya, saya juga introspeksi lah kalau ada salahnya, saya mohon maaf gitu loh. Kalau memang saya ada salahnya, saya mohon maaf. Sudah, sekarang kita baikkan saja gitu loh. Kalau sekarang mereka sudah nyerang Kang. Ini diam-diam nyerang ini Kang. Saja yang baik-baiknya ini. Setan gendruwo barangnya. Ngomong kawi. Ayo, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allah Akbar. Beda masalah sama dengan saya itu apa? Saya pernah ganggu sampean apa?
الأسماء وشفاة Barik ala syaitan. Kamu tak menurut saya. Sayyidina Muhammad Rasyafatu ala alihi Muhammad Budi jadi masari-sari bisa adalah semangat Rasyafatu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi sirril asma syifati wa ala alihi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad اللهم صل على سيدنا وسلم وبارك على سيدنا الأسماء وشفاة Jangan bangga kamu dengan ilmu-ilmu setan. Saya mati syahid buat saya. Kalau saya mati syahid. Kalau kamu mati kafir kamu. Enggak apa-apa buat saya mati. Enggak apa-apa buat saya. Saya mati ridho saya. Demi Allah saya ridho mati kalau ngelawan dukun santet. Ridho saya. Buat saya kalau saya mati syahid saya. Apa ini gue? Saiki. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur zati wa siri
في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله يا كريم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. Tobat mboten jenengan? Mau tobat atau ndak kamu? Mau tobat atau ndak kamu? Mau tobat atau ndak kamu? Tobat sing piye? Tobat ya men, ndak usah ngelakuin ada orang ganggu cintai lagi sudah. Tobat sing piye? Mau tobat ndak men? Ya, aku belum tahu sing piye. Tobat yang baik, enggak usah melakukan hal semacam ini lagi. Ndak usah musuhan-musuhan dengan saya sudah. Mau tobat ndak kamu? Mau tobat apa ndak kamu? Ya. Mau tobat apa ndak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mau tobat ndak kamu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mau tobat ndak kamu? Jangan nyembah kepada saya. Jangan nyembah sama saya. Nyembah sama Allah. Siapa kuwi? Saya bukan siapa-siapa, saya Samsudin. Allah kuwi sapa? Allah pangeran yang membuat kita semua, yang menciptakan kita semua. Rego kowe. Sembah Allah yang menciptakan kita semua, itu loh. Nyembah itu Allah, bukan saya, gitu loh. Sampean kalau masalah sakti sampean sama saya sakti sampean. Tapi kalau masalah selamat, ayo ikut saya, gitu loh. Ikut di jalan saya, gitu loh. Di jalan Islam itu loh, ya. Carane piye? Syahadat dulu. Ra iso aku. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Saya tiada bersaksi Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain dan Allah, saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sudah mulai sekarang saya lakukan hal-hal semacam ini lagi. Ya, saya katakan sampean lebih hebat dari saya, sampean lebih sakti dari saya. Tapi kalau masalah keselamatan yang hak di agama Islam, gitu loh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, semua ilmu hitam yang sampean punya saya cabut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwwata illa billah. Sekarang jadi dukun-dukun yang
menolong orang, jangan cari dukun yang menyakitin orang. Kita bisa saling mendoakan lah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullah, astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ولا سيدنا محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد ولا حول ولا قوة إلا بالله. Sehat. Bangun sampean sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah sampean kembali ke sampean sudah. Mau di sini enggak apa-apa, yang penting jangan nyakitin orang lagi. Ngerti sampean? Sampean ini kan tengkorak. Tengkorak ini sampean harus paham bahwa kita itu nanti mati ya. Jadi tengkorak seperti ini enggak ada fungsinya gitu loh. Jadi ini malah sebagai pengingat sampean untuk kematian. Tengkorak ini jangan dijadikan jimat-jimat lagi, sudah enggak ada gunanya, itu paham? Assalamualaikum. Semua saudara-saudaraku di manapun berada, jangan pernah takut dengan yang namanya dukun santet. Ilmu sihir, tenung, teluh, jin dan lain sebagainya tidak akan pernah mampu menyakiti diri kita selama kita berpegang teguh kepada tali Allah. Gelas tidak akan pernah kemasukan angin selama gelas itu berisi air. Maka diri kita jangan sampai kosong. Isi diri kita dengan zikir Allah, karena zikir adalah makanan batin. Ketika kita makan, dosa banyak tidak apa-apa, yang penting istiqomah. Jadi istiqomah terus melakukan zikir kepada Allah. Tidak usah datang ke dukun-dukun tak minta doa, minta apa, tidak perlu. Minta doa kepada orang tua, itu doa yang paling mustajab dari orang tua kita, bukan dari dukun-dukun dimanapun. Nggih. Semoga semua saudaraku, adik-adikku, anak-anakku yang bertayangan ini, tajirkan semuanya berbuat baiklah kepada orang tua bila ingin hidup dengan baik. Mau baik, mau enak, mau tidak, mau susah, mau sengsara, hidup kita tergantung bagaimana kita ke orang tua kita. Kalau kita orang tua kita baik, maka kita akan menjadi orang baik. Dan insya Allah semuanya akan dipermudah oleh Allah. Tapi tidak akan pernah hidup kita bahagia, bahkan hidup kita akan sengsara kalau sampai kita tidak berbuat baik kepada orang tua, sampai hati kita menyakiti hati orang tua kita. Oleh sebab itu, yang pertama, selalu sholat, lakukan sholat dengan tepat waktu untuk mencari ridha Allah. Baca selalu salawat untuk menyambungkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah SAW, dan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Insyaallah kita akan selamat dunia dan akhirat. Ucapkan terima kasih. Jadikan sabar dan sholat sebagai kekuatan yang terkuat untuk kesabaran, untuk kekuatan dan perlindungan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.